You See What I See, exclusive on Spotify. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Skaudi semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam, yang kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang dikirimkan oleh narasumber kita tentang misteri lumbung padi yang selalu mengganggu istrinya ketika sedang hamil. Seperti apa ceritanya? Langsung aja ya di Mencekam. Tapi jangan lupa sebelumnya untuk subscribe dulu channel ini, dinyalakan lonceng notifikasinya, dan dibagikan ke teman-teman yang juga suka dengan cerita horor. Ini dia Mencekam, menceritakan email kamu. Nama saya Ibrahim. Waktu itu di tahun 1988, saya menikah dengan seorang gadis. Bisa dikatakan awalnya itu keluarga saya menolaknya. Dengan alasannya, dia cuma gadis yang biasa-biasa aja. Gadis itu sebut saja namanya Julie. Julie ketemu dengan saya ketika waktu itu sedang berada di masjid untuk bantu-bantu acara di masjid saat itu. Bisa dibilang saya itu jatuh cinta pada pandangan pertama. Pertama kali diajak ke rumah, bapak dan ibu langsung menunjukkan rasa tidak sukanya. Saya bilang kan belum kenalan, kenapa langsung tidak suka? Ya biasa, pikiran-pikiran orang kolot ya. Mereka berpikir kalau ada seorang gadis sederhana baik mendekati pria kaya, itu pikirannya sudah pasti yang aneh-aneh. Dan Julie pun merasa kecewa karena memang bapak dan ibu itu secara terang-terangan menolak Julie. Julie akhirnya menyerah. Setelah hampir 1 tahun berhubungan, kami tidak pernah mendapatkan restu. Sudahlah Mas Baim. Mas Baim cari gadis yang lain saja. Aku sudah berusaha untuk melakukan pendekatan, tapi bapak dan ibu tetap tidak suka, ucap Julie waktu itu. Tapi saya kekeh. Menurut saya, Julie itu orang yang benar-benar baik. Harus dipertahankan. Dan saya tanya, kenapa Julie gak mau berjuang lagi? Julie katanya tidak sepadan sama saya. Julie bilang saya dari keluarga terpandang. Bapak saya itu juragan. Punya sawah, punya toko furnitur. Dan Julie hanya seorang yatim piatu. Jujur mendengar itu saya menangis dan saya membulatkan tekad untuk terus berbicara kepada orang tua saya. Karena tidak mau kehilangan anak satu-satunya, yaitu saya, bapak dan ibu akhirnya mengalah. Dan kami pun menikah dan tinggal di rumah. Julie berusaha membuktikan kalau dia adalah seorang istri dan menantu yang baik. Sarapan, obat-obatan herbal, jamu-jamuan bapak itu disiapkan setiap pagi. Julie juga gak segan-segan membantu pekerjaan asisten rumah tangga. 1 bulan ibu saya sudah mulai luluh dan mulai mengajak ngobrol Julie. Jalan-jalan ke pasar dan ke beberapa tempat. Pokoknya saya merasa senang saat itu. Beberapa bulan kemudian Julie mulai mengandung. Dan setelah itu dia mulai memberitahukan hal-hal yang aneh kepada saya. Setiap jam 12 malam, Julie ini pasti saja terbangun. Kemudian dia membangunkan saya. Mas, kok rumah bapak dan ibu sejak saya hamil ini rame banget ya? Rame gimana Jul? Kan tetangga-tetangga kita kan jauh-jauh juga jaraknya. Sedangkan di rumah ya gak banyak orang. Rame banget mas. Suara anak-anak di belakang tempat lumbung penyimpanan padi. Pada waktu itu posisi dapur dan kamar mandi memang bersebelahan dengan lumbung padi. Jadi kalau ingin keluar kamar mandi biasanya Julie memandangi lumbung padi itu dan katanya di situ sangat ramai oleh anak-anak. Karena memang biasanya ibu-ibu hamil itu bolak-balik ke kamar mandi ya, beser kalau kata orang. Ya saya bilang mungkin kamu salah dengar aja.
Gak mungkin ada suara anak-anak. Lagi pula selama Mas tinggal di sini gak pernah dengar ada suara anak-anak main. Anak-anak ketawa, bahkan tengah malam. Akhirnya Julie mengalah dan bilang, ya udah Mas, gak apa-apa. Mungkin Julie cuma salah dengar aja. Lama-kelamaan, Julie ini tidak tenang setiap malamnya. Khususnya ketika tepat tengah malam, di mana dia terbangun karena suara anak-anak yang ramai. Julie meminta saya untuk menemani ke kamar mandi untuk buang air kecil. Sekalian ambil wudhu untuk sholat malam. Dan tetap Julie mendengarkan suara anak-anak itu. Itu terjadi hingga kehamilan bulan ke-7. Waktu itu Julie kontraksi. Kami sekeluarga membawanya ke rumah sakit. Dan ternyata Julie keguguran. Ya, yang paling terpuruk dari semua orang tentu saja Julie. Kami berusaha untuk menghiburnya dan mengatakan bahwa nanti akan ada rezekinya untuk punya anak di kemudian hari. 1 tahun setengah berlalu, Julie kembali hamil. Kami memeriksakan ke dokter kandungan dan bertanya. Dan kami juga bercerita tentang kehamilan yang pertama. Untuk kami jadikan pelajaran, mungkin ada sesuatu yang luput dari pengawasan kami sebagai orang tua. Dokter berkata kalau kehamilan kedua ini aman dan baik-baik saja. Saya pun merasa lega. Hingga di suatu hari kejadian terulang kembali setelah Julie hamil. Katanya di Lambung Padi kembali terdengar suara anak-anak kecil sedang bermain. Karena saya masih penasaran siapa atau apa sebenarnya suara-suara di Lumbung Padi itu. Ya, sebenarnya saya sudah pernah memeriksanya beberapa waktu lalu dan saya tidak bisa menemukan apa-apa. Tapi saya coba untuk memeriksanya lagi dan tetap tidak menemukan apa-apa di sana. Julie waktu itu setiap sarapan pagi selalu menyiapkan makanan, minuman untuk saya dan ibu. Dan sambil ngobrol, Julie memberanikan diri untuk bertanya kepada bapak dan ibu. Pak, Bu, apakah bapak dan ibu suka mendengar suara anak-anak bermain di daerah Lumbung Padi belakang? Bapak dan ibu saling pandang dan mereka memberikan jawaban yang sama. Kalau mereka tidak pernah mendengar suara anak-anak yang bermain, bahkan tertawa-tawa. Julie benar-benar merasa penasaran. Saya sendiri dibuatnya tidak tenang. Saya pikir gak mungkin Julie berbohong untuk hal yang seperti itu, apalagi hanya untuk mendapatkan perhatian. Tapi sisi positifnya, saya katakan kepada Julie mungkin suara-suara itu adalah alarm untuk membangunkan kamu bersiap untuk sholat malam. Tapi ya, Julie bilang kadang-kadang suaranya itu terdengar tidak nyaman di telinga. Apalagi ada tertawa yang terbahak-bahak dan lengkingan yang cukup memekakan telinga. Hingga berbulan-bulan kejadian itu terus terjadi. Julie selalu bangun dalam keadaan yang pucat, lesu, karena tidurnya selalu terganggu. Kami lebih berhati-hati menjaga kehamilan Julie yang kedua ini. Dan sampai saat ini, sudah ada beberapa asisten rumah tangga yang ibu cari untuk membantu Julie. Kehamilan memasuki bulan ke-7. Kami kembali dibuat was-was. Tepat tengah malam, Julie membangunkan saya dan berkata bahwa ada seorang anak di Lumbung Padi. Anak itu memperhatikan Julie. Anak laki-laki dengan kaos coklat dan celana pendek. Sekitar usia 7 tahun. Anak itu setelah beberapa lama memperhatikan Julie, tiba-tiba saja anak itu hilang. Anak siapa yang berani tengah malam ada di Lumbung Padi? Dan saat itu juga Julie kontraksi hebat, pendarahan, dan kami harus membawanya ke rumah sakit. Dan lagi-lagi bayi kami tidak terselamatkan. Sekali lagi, pukulan yang menghantam untuk kami. Setelah pulang dari rumah sakit,
Julie meminta saya untuk pindah ke tempat lain dan tidak tinggal bersama bapak dan ibu. Julie sempat berkata kepada saya kalau rumah bapak dan ibu itu aneh. Saya mencoba untuk mengerti dan tidak ingin menyalahkannya. Dan akhirnya saya sampaikan keinginan itu kepada bapak dan ibu. Kami bilang kalau kami ingin mandiri, tapi bapak dan ibu melarang. Kami benar-benar dilema. Saat itu semua bisnis lagi tumbuh berkembang dengan pesat. Bapak dan ibu bilang mereka sudah tua dan akan mewariskan semua harta bendanya kepada saya. Julie terus-terusan bilang kalau dia tidak bisa tinggal di rumah bapak dan ibu karena terus-terusan diganggu ketika malam. Dan ya itu sudah beberapa puluh kali. Tapi bapak dan ibu terkesan menganggap enteng dan saya benar-benar dilema saat itu. Akhirnya bapak dan ibu berjanji untuk memindahkan lumbung padi dan memperbesar atau memperluas kamar kami, menambahkan tempat wudhu dan kamar mandi di dalam rumah. Lumbung itu pun dipindahkan ke sisi lain dan tempat lumbung itu kini kosong karena sudah dipindah ke arah utara. Kami masih rajin mengunjungi dokter dan menanyakan program-program apa yang cocok untuk anak kami. Ya, kami ingin memiliki anak lagi. Dengan sangat hati-hati dan minum obat yang teratur, kami juga sebelumnya sudah melakukan berbagai macam pemeriksaan. Apakah ada yang salah dalam diri istri atau diri saya? Tapi tidak ada sesuatu yang salah dan semuanya baik-baik saja. Dan tiba di suatu malam, waktu itu saya ingat malam Jumat Kliwon, tiba-tiba Julie bangunin saya. Julie bilang, "Mas, kamu dengar gak ada suara anak-anak sedang main-main dan sedang tertawa-tawa?" Suara itu terdengar lagi, ucap Julie. "Kamu gak lagi hamil kan?" kata saya. "Aku belum cek sih mas, tapi aku terlambat beberapa minggu," kata Julie. Saya memang gak bisa menjadikan patokan ya, suara-suara itu adalah suara pertanda kalau Julie hamil. Tapi ya biasanya begitu. Jadi besoknya kami pergi ke dokter dan memang benar Julie sedang hamil 1,5 bulan atau sekitar 6 minggu. Dari situ saya bilang ke bapak dan ibu kalau kami gak mau anak kami ini kenapa-napa lagi. Bapak dan ibu marah. "Jadi kamu bilang secara gak langsung kamu ini beranggapan rumah ini buruk gitu. Kamu tuh besar di sini, bapak lahir di sini." Bapak saya marah-marah. "Iya pak, mungkin Julie memang gak cocok di sini," kata saya begitu. Bapak dan ibu melarang lagi. Mereka membentak dan ibu menangis. Julie yang baik memang tidak tega untuk membuat orang tua saya sedih. "Ya udah mas, kita hati-hati saja. Mungkin aja yang ke-1 dan ke-2 itu memang luput dari pengawasan atau ada sesuatu yang kurang," ucap Julie. Ya akhirnya kami bersama-sama melewati hari demi hari. Dan kami pun semakin mendekatkan diri sama Allah. Tidak putus sholat, tidak putus ngaji, sedekah, berbuat baik sama orang lain. Walaupun tetap saja ya, setiap malam itu selalu diganggu, dihantui dengan suara-suara yang entah dari mana. Usia kehamilan 5 bulan, Julie menyarankan saya agar kami sedekah di rumah, memanggil anak-anak yatim untuk mengaji bersama Pak Ustadz. Tapi bapak dan ibu menolak. Saya waktu itu sempat heran. Kata saya, kenapa selama kami menikah itu gak pernah ada acara pengajian di sini? Gak apa-apalah sekali-kali, ucap saya waktu itu. Bapak dan ibu beralasan tidak ingin repot. Bapak ibu sudah tua katanya. Tidak ada yang bantuin nanti. Gampang dong pak, bu, kan ada tetangga yang bantuin, kata saya. Tapi ya bapak dan ibu kekeh. Tidak bisa dirubah pendiriannya. Akhirnya karena bapak dan ibu tidak mengizinkan, kami melakukan pengajian di salah satu panti asuhan yang masih berada di lingkungan yang sama. Berbagi sedikit rezeki, juga meminta doa dari anak-anak yatim tersebut. Saya bahkan sempat berkonsultasi kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz bilang, memang sesekali yang namanya rumah tuh
perlu diadakan pengajian atau semacamnya. Tapi ya saya bilang bapak dan ibu tidak mengizinkan hal itu. Jadi ya sudah, Pak Ustadz meminta kami untuk membentengi diri kami sendiri dengan beberapa ayat ruqyah pribadi dan bagaimana caranya kami untuk terus dekat dengan Sang Pencipta, menguatkan iman yang lebih kuat, serta tidak lupa melakukan ibadah apapun. Di usia kehamilan ke-8, iya, kami sudah melewati bulan ke-7. Waktu itu istri saya mengandung 8 bulan dan hal yang tidak kami inginkan terjadi lagi. Bukan anak kami yang keguguran, tapi bapak jantungnya kumat, kemudian meninggal. Dan ketika diadakan pengajian, mau tidak mau orang-orang banyak beristirahat di rumah. Ya khususnya saudara-saudara ya. Saudara jauh yang melayat ke rumah. Terus saya juga mengundang anak-anak panti untuk pengajiannya. Nah, saat itu anehnya ibu marah-marah ketika rumah ramai. Beliau keluar dari kamar, teriak-teriak tidak jelas, dan tertawa-tawa. Saya sempat kaget. Besoknya ibu sakit, demam tinggi, dan muntah darah beberapa kali. Ibu pun dibawa ke rumah sakit, tapi tidak bisa diselamatkan. Meninggal dunia dengan selisih 1 hari saja dari bapak. Rasanya ya sudah jelas, saya sangat terpukul. Jadi saya berusaha untuk bagaimana caranya menguatkan diri saya sendiri. Istri saya pun sedang hamil, saya tidak bisa terus-terusan bersedih. Tapi ada hal yang aneh. Setelah bapak dan ibu saya meninggal, waktu itu istri saya masih dalam keadaan hamil 8 bulan. Dan di malam-malam setelahnya, Juli tidak lagi mendengar suara anak-anak bermain di belakang rumah. Masya Allah. Ini adalah hal yang tidak bisa saya jelaskan apa alasannya. Tapi yang jelas, saya bersyukur istri saya bisa melahirkan dengan selamat, sempurna, dan tidak kurang satu apapun. 2 tahun setelahnya, kami mencoba lagi untuk memiliki anak. Dan alhamdulillah, baik-baik saja, semuanya lancar. Lumbung padi itu saat ini kami bangun menjadi masjid. Di sebelahnya lagi kami bangun TPA. Kami sengaja mencari beberapa guru yang mau mengajar anak-anak. Dan kami teringat kata-kata Pak Ustadz, kalau kita harus terus berbuat baik dan membentengi diri sendiri. Dan itulah yang saya lakukan hingga sekarang. Apa yang terjadi dengan orang tua saya dan misteri suara-suara dan kejadian-kejadian aneh itu biarlah menjadi misteri. Itu dia untuk mencekam kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa, kalau kamu punya cerita atau pengalaman horor, baik pengalaman pribadi atau pengalaman teman, saudara, silahkan dikirim saja via email di podcast.ceritahoror@gmail.com. Jangan lupa juga untuk di-subscribe channel ini, dinyalakan lonceng notifikasinya, dan di-share ke teman-teman yang juga suka dengan cerita horor. Saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.